Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas kepemimpinan bersama saya Arif Prima Johan. Terdapat 4 pendekatan dari contingency approach ini yang akan kita diskusikan ya. Saya kira kita akan bagi tugas. Saya akan jelaskan 2 pendekatan dan Anda akan menjelaskan 2 pendekatan lainnya sebagai homework untuk Anda. Nah, pertama yang akan saya jelaskan adalah situational theory. Itu teori situasi, bahwa segala sesuatu tergantung dari situasi yang sedang dihadapi oleh pemimpin tadi. Menurut teori ini, seorang pemimpin itu bisa menggunakan satu dari 4 pilihan style, satu dari 4 pilihan pendekatan. Nah, dalam memilih ada 2 hal yang harus dipertimbangkan. Pertama adalah relationship, yaitu terkait dengan people, hubungan dengan bawahan, hubungan antara pemimpin dengan bawahan. Jadi concerning people, itu yang pertama. Diperhatikan anggotanya seperti apa, followernya seperti apa. Yang kedua yang dipertimbangkan adalah task behavior atau perilaku tugas. Tugasnya seperti apa? Bawahan, kemampuan bawahan dalam melaksanakan tugas seperti apa. Oke, saya ringkas ya. Jadi 2 yang dipertimbangkan, pertama adalah concern terhadap people. Lebih populer di sini dengan terminologi komitmen para bawahan. Apakah bawahan berkomitmen terhadap atasan dan terhadap pelaksanaan tugas? Komitmen artinya kesediaan untuk ikut, kesediaan untuk terlibat, itu komitmen. Saya komit terhadap sesuatu artinya apa? Saya bersedia untuk memulai sesuatu. Kalau saya berkomitmen secara terus-menerus, itu namanya konsisten ya. Jadi komitmen adalah awal. Nah, yang dipertimbangkan di sini adalah si karyawan atau si follower berkomitmen atau tidak. Artinya dia mau untuk terlibat atau tidak. Karena ada banyak follower yang pada dasarnya komitmennya ogah-ogahan gitu. Ogah-ogahan dalam artian ya kalau kerja oke, kalau enggak ya enggak gitu kan. Tidak ada hasrat untuk berprestasi misalnya, tidak ada hasrat untuk melaksanakan pekerjaan dengan cara yang paling efektif gitu kan. Nah, yang kedua yang harus dipertimbangkan adalah kemampuan si karyawan untuk melaksanakan tugas atau tugas itu sendiri ya. Apakah tugas itu sulit, menantang, apakah karyawan sudah memiliki kemampuan atau tidak. Nah, atau gampangnya kita bisa menyebut di sini kompetensi. Si karyawan punya kompetensi nggak untuk melaksanakan tugas tadi. Jadi gampangnya 2 ya, komitmen dan kompetensi. Komitmen dan kompetensi. Jadi di sini kita bisa, kalau Anda ingin lihat ke matriksnya itu ada di exhibit 33. Paling tidak kita bisa kelompokkan karyawan atau situasi kita itu ke dalam 4 kelompok. Yaitu di mana kita memiliki karyawan yang memiliki komitmen yang tinggi dan kompetensi yang tinggi. Dia bersedia untuk melaksanakan pekerjaan, artinya dia memiliki komitmen yang tinggi. Di sisi yang lain dia juga memiliki kemampuan yang tinggi. Nah, menurun sedikit, ada yang memiliki kemampuan yang tinggi tapi komitmennya rendah. Nah, banyak juga ditemukan orang-orang yang seperti ini, yaitu dia adalah orang-orang yang mampu tapi tidak memiliki komitmen yang cukup tinggi untuk memulai pekerjaan. Yang ketiga, ada orang yang komitmennya tinggi tapi kemampuannya masih rendah. Yang keempat yang dihindari yaitu komitmennya rendah dan kemampuannya rendah. Nah, menurut situational theory, leader akan berhadapan dengan situasi seperti ini. Kalau begitu, leader bisa memilih satu dari 4 pendekatan yang cocok untuk masing-masing situasi tadi.
Setelah dikelompokkan, Duff memberi nama situasi-situasi tadi, yang mungkin ini memudahkan kita juga untuk mengaplikasikan teori ini. Pertama, disebut dengan low readiness contingency. Low readiness contingency, yaitu readiness kesiapan ya, tingkat kesiapan yang rendah. Situasi di mana tingkat kesiapan para bawahan kita itu rendah. Situasi di mana bawahan kita tidak memiliki skill yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan dan juga tidak memiliki komitmen yang cukup, semangat yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan tadi. Nah, lalu apa yang harus dilakukan oleh pemimpin ketika berhadapan dengan situasi seperti ini? Nah, saran paling optimalnya adalah lakukan directing style. Itu directing artinya perintah langsung ya, direct, secara langsung, bukan arahan, tapi mendirect, menugaskan secara detail apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya. Jelaskan itu secara rinci kepada karyawan tadi, sehingga lama-kelamaan bisa jadi mereka memiliki skill yang cukup sehingga levelnya naik. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi directing, ketemu dengan grup atau kelompok di mana Anda nanti adalah pemimpinnya. Kelompok tadi sebagian besar dapat kita kategorikan sebagai low readiness misalnya. Komitmennya kurang, semangatnya kurang, motivasinya kurang, kemudian skillnya juga kurang. Kalau gitu apa? Directing. Beri mereka panduan-panduan secara detail mengenai apa yang harus dikerjakan, bagaimana itu dikerjakan, kapan itu dikerjakan, seperti apa alur informasinya. Lakukanlah supervisi secara lebih ketat. Nah, kira-kira seperti ini ketika berhadapan dengan situasi low readiness. Naik sedikit ke situasi yang moderate atau moderate readiness contingency. Pada situasi di mana kompetensinya kurang, tapi karyawan atau follower memperlihatkan perilaku-perilaku positif di mana komitmennya tinggi. Dia punya komitmen tinggi, ada keinginan untuk belajar, ada semangat untuk memulai, tapi di satu sisi skillnya rendah. Apa yang harus dilakukan atau pendekatan seperti apa yang dilakukan oleh pemimpin ketika berhadapan dengan situasi seperti ini? Nah, sangat disarankan pada saat situasi seperti ini pemimpin memegang peranan sebagai seorang coach. Jadi yang dia lakukan adalah coaching. Dia mentori si karyawan tadi, ajarkan bagaimana skill-skill tertentu dalam melaksanakan pekerjaan. Artinya di sini skillnya yang diupdate gitu. Nah, ketika ketemu dengan situasi seperti ini sangat salah pemimpin, walaupun dia memperhatikan misalnya gini, Anda punya bawahan yang memiliki willingness to learn yang tinggi, lalu karena dia punya semangat lalu Anda kasih target yang tinggi, padahal skillnya belum mencukupi. Nah, kita tidak bisa hanya mengharapkan willingness to learn. Kita harus provide mereka dengan necessary skill untuk melaksanakan pekerjaan tadi. Maka ambillah peran sebagai seorang coach di sini, sebagai seorang pelatih, train mereka. Ini umum dihadapi oleh fresh graduate ya, dan karyawan-karyawan baru biasanya, karyawan yang mahasiswa yang baru lulus masuk ke perusahaan itu akan mengalami sesi coach yang sangat panjang. Bisa sampai setahun misalnya, atau beberapa bulan lah kalau di perusahaan-perusahaan yang besar itu bisa sampai tahunan. Itu masih dalam kategori coaching, yaitu mengajarkan si karyawan baru skill-skill yang dibutuhkan. Karena biasanya karyawan baru punya willingness to learn yang tinggi, punya komitmen yang tinggi karena masih euforia sebagai karyawan baru. Nah, termasuk juga yang ketiga,
ada kondisi di mana karyawan kita berada pada level high readiness, atau follower kita ya berada pada level high readiness, yaitu dia sudah siap, tingkat kesiapannya itu tinggi, tapi belum sepenuhnya bisa kita andalkan. Pada tingkat kesiapan yang tinggi ini adalah situasi di mana karyawan itu memiliki skill yang sudah mumpuni, memiliki skill yang sudah cukup untuk melaksanakan pekerjaan dengan efektif. Sayangnya mereka memiliki komitmen dan perilaku kerja yang masih rendah, willingness to learn-nya rendah, komitmen to start-nya rendah. Nah, apa yang dilakukan oleh pemimpin pada posisi-posisi seperti ini? Ini sangat banyak ditemui. Ada banyak anak-anak muda yang memiliki skill yang bagus, tapi dipimpin dengan cara yang salah. Karena yang bermasalah itu komitmennya, perilaku kerjanya, bukan skillnya. Ada juga banyak individu-individu yang kemudian ya dia punya skill, dia punya kemampuan, tapi tidak ada keinginan untuk berkontribusi terhadap organisasi, atau tidak ada keinginan untuk ambil peran dalam mensukseskan tujuan-tujuan organisasi. Lalu apa yang dilakukan pada kondisi seperti ini? Maka sangat disarankan pemimpin mengambil peran sebagai seorang fasilitator yang memberi support. Kita tahu tuh orang bagus, kalau gitu kita semangati dia, kita support dia agar dia mengeluarkan potensi-potensinya. Leader bisa menjadi seorang motivator di sini. Leader bisa menjadi seorang pendorong yang bagus di sini. Sehingga apa? Potensi yang sudah dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal. Nah, naik lagi satu level, inilah kondisi yang diidam-idamkan oleh pemimpin, yaitu very high readiness contingency, di mana kondisi kesiapannya sudah sangat siap, kompetensinya bagus, komitmennya juga bagus. Apa yang dilakukan oleh leader pada posisi seperti ini? Maka dia sudah bisa melakukan empowerment. Empowerment artinya powernya di share kepada bawahannya. Itu makna empowerment ya. Jadi bukan memberdayakan seperti definisi secara umum ya, memanfaatkan atau mengikut sertakan orang lain. Bukan itu empowerment ya. Empowerment artinya Anda punya power itu Anda berikan sebagiannya ke bawahan Anda. Seorang direktur mengempower keputusan-keputusan keuangan kepada direktur keuangan. Artinya si direktur udah nggak mau lagi berurusan dengan hal-hal yang sifatnya daily routine terkait dengan keputusan keuangan. Itu udah selesai sama direktur keuangan. Itu maknanya empowerment. Nah, ketika kondisi seperti ini, maka pemimpin bisa mengempower bawahannya, karena sudah memiliki skill yang bagus dan sudah memiliki komitmen yang bagus, sehingga bisa dilepas ya. Pemimpin pada situasi seperti ini, pemimpin bisa lebih berfokus kepada isu-isu yang lebih besar, isu-isu yang lebih strategis, isu-isu pengembangan organisasi, pengembangan kelompok. Oke, kira-kira seperti itu penjelasan dari situasional teori.